yang ketiga, yang nomor 58. Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan." Apabila Allah berkehendak terhadap diri seorang hamba untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya, fataha lahu qufla qalbihi. Allah buka tuh gembok yang mengunci hatinya. Ya kan tadi saya bilang bahwa pada saat Allah ingin memasukkan ilham kepada diri seorang hamba itu lewat hati. Yang dimasukin ilham baik ke dalam hatinya. Tapi hati tersebut ngunci, sehingga ilham yang baik nggak bisa masuk ke dalam hatinya gitu. Padahal Allah udah kirim malaikat untuk masukin ilham-ilham yang baik, cuman hatinya ke kunci. Nah, kalau Allah berkehendak terhadap diri seorang hamba ini untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan, kunci, ya, gembok yang mengunci hatinya dibuka oleh Allah, sehingga ilham-ilham yang baik masuk ke dalam hatinya. Wa ja'ala fihil yaqina wasidqa. Lalu jadilah di dalam hati tersebut, ilham yang baik dalam hati tersebut, tumbuh keyakinan dan kepercayaan terhadap Allah. Mulai timbul yakin. Nah, iman sudah, ya kita termasuk orang yang sudah dititipkan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah keimanan. Nah, cuman kalau iman itu dirawat, nanti tumbuh berkembang menjadi sebuah keyakinan. Bagaimana cara merawat iman agar tumbuh berkembang menjadi sebuah keyakinan? Perbanyak ibadah. Dalilnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah beribadah menyembah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Artinya keimanan itu akan terus tumbuh subur berkembang di dalam hati kita, sejalan dengan proses ibadah yang kita lakukan. Nanti tumbuh berkembang menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu adalah proses perkembangan yang dialami oleh iman. Ya. Kan kita masing-masing punya iman nih. Nah, cuman kalau iman ini nggak dirawat, itu bisa lepas nih. Kan iman itu yazid wa yanqus. Terkadang naik, terkadang turun. Memang sifat iman seperti itu. Nah, cuman harus dirawat. Nah, supaya tumbuh berkembang menjadi sebuah keyakinan. Itu kalau sudah yakin nggak bakalan turun. Kalau sudah yakin di puncak keyakinan nggak bakalan merosot. Nah, cara untuk merawat supaya keimanan ini jangan sampai merosot dan tidak sampai ke level keyakinan, maka rawatlah keimanan ini dengan memperbanyak ibadah. Makanya selalu orang-orang yang beriman itu selalu disandingkan dengan amal soleh. Selalu innal ladzina amanu wa amilus sholihat, udah pasti itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi nggak bisa terlepas antara keimanan dengan amal soleh. Karena kalau iman tanpa diiringi dengan amal soleh, iman ini bisa merosot. Ya, bisa merosot. Kalau sudah merosot, bisa menjadi orang munafik. Kalau itu nggak diobati, terus merosot menjadi sebuah kekafiran. Na'udzubillah. Kan berapa banyak kan orang-orang yang kehilangan imannya ya. Nah, disebabkan karena tawaran-tawaran dari orang-orang yang ingin kita ini melepas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang terjebak dalam kemurtadan itu adalah orang-orang yang tidak mau merawat keimanannya. Bukan masalah kaya miskin sih menurut saya. Banyak kok orang-orang kaya yang terjebak akhirnya pindah agama. Ya kan di TV ada dia artis, ya pindah agama ada. Jadi bukan penyebab kemiskinan. Ya, itu saya pahami perkataan Imam Syafi'i, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kemiskinan itu menyebabkan orang menjadi kufur. Miskin di sini menurut saya bukan miskin harta. Karena yang pindah agama murtad bukan orang miskin aja kan. Orang-orang yang duitnya banyak juga bisa berpotensi pindah agama.
Makanya saya pahami yang dimaksud miskin di sini miskin iman, bukan miskin harta. Banyak orang yang miskin tapi bertahap dengan keimanannya. Tapi berapa banyak orang yang duitnya melimpah tapi nggak bisa bertahan menjaga keimanannya. Jadi yang dimaksud dengan miskin di sini adalah miskin iman dan miskin ilmu. Jadi hampir saja miskin iman, miskin ilmu menyebabkan orang menjadi kafir. Wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi, dan Allah jadikan hatinya itu menjadi sebuah wadah untuk menampung semua proses ibadah yang dia jalankan. Jadi wadah. Jadi hatinya itu Allah jadikan bagaikan wadah, bak, ember gitu dah. Terus diisi dengan keyakinan, dengan iman, dengan ilmu, dengan proses ibadah. Nah, sehingga keimanan tersebut tumbuh berkembang menjadi sebuah keyakinan. Karena orang kalau sudah yakin, nah itu insya Allah nggak bakalan merosot. Nah, karena sudah yakin. Kan kata Sayyidina Ali, idza kusyifal ghita mazdatu yakina. Itu kalau tabir gaib disingkap itu tidak menambah keyakinan. Kenapa? Karena keyakinanku sudah mentok, jadi nggak bisa nambah lagi. Karena keyakinannya sudah mentok. Ya, jadi yang kita harapkan bukan hanya sekedar bertahan pada keimanan, tapi keimanan tersebut harus dirawat dengan memperbanyak ibadah agar tumbuh berkembang menjadi sebuah keyakinan. Nah, kalau sudah begitu, wajah ala qalbahu saliman, Allah jadikan hatinya itu salim. Salim itu selamat. Ya, selamat dari fitnah, selamat dari ghibah, selamat dari riya. Semua ibadah yang dilakukan semata-mata dia persembahkan hanya untuk Allah. Walisanahu shadiqon, lidahnya udah mulai jujur. Ya. Yang bohong-bohong udah mulai berkurang gitu ya. Jujur. Wa khaliqatahu mustaqiman, dan anggota badannya itu mustaqim, lempeng, ya nggak belok-belok, tidak terpengaruh dengan apapun kehidupan yang dia hadapi. Pokoknya mau punya duit kagak tetap sembahyang, itu maksudnya, itu namanya mustaqiman. Orang yang istiqomah itu nggak terpengaruh dengan kondisi hidup. Ya kan ada orang, ya, yang lagi duitnya dikit rajin banget gitu ya. Duitnya mendingan dikit, mulai dah seminggu nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini namanya tidak mustaqimah, nggak istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu nggak terpengaruh dengan kondisi, mau punya duit kayak kagak ya, mau ada masalah kayak mau tenang kayak, bini masih ada kayak bini udah meninggal kayak gitu ya. Nah, tetap dia istiqomah. Allah jadikan anggota tubuhnya itu istiqomah di dalam melakukan ibadah. Nah, kalau sudah begitu, wa ja'ala udunahu sami'atan, Allah jadikan telinganya itu menjadi pendengaran Allah. Wa ainahu basiratan, matanya itu menjadi penglihatan Allah. Artinya mulai Allah buka ilmu-ilmu rahasia yang Allah masukkan, yang Allah perlihatkan, yang Allah perdengarkan ke dalam hatinya.